Adapun sosialisasi KPU Kabupaten Brebes dihadiri Wilujeng Sekretaris KPU di Brebes, Muarofah, Wahadi, Taufik, di Rumah Makan Bobrek tanggal 15 Juli tahun 2024, diadakan sosialisasi pemantau dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Muarofah Divisi Hukum KPUD Brebes menyampaikan kata sambutan, puji syukur ia menyampaikan sebagai penyeimbang dalam Pilkada Brebes, di Kabupaten Brebes hingga saat ini belum ada yang mendaftar. Ketua KPUD Brebes tidak hadir karena Coklit Dai Paramita dan Dedion. Tanggal 18 November Wahadi menyampaikan bahwa sesuai tahapan nomor 2 tahun 2024 bahwa pendaftaran mulai tanggal 27 Februari 2024 untuk mengadakan sosialisasi kembali. Pemantau di Kebun Kudus nanti pendapatannya di KPU Kabupaten Brebes itu ada persyaratannya pasti itu berbadan hukum bersifat independen mempunyai sumber dana yang jelas, terdapat dalam komponen akreditasi dari KPUD, atau KPUD Provinsi ini salah satu persyaratan. Maksudnya tapi berbarengan jam yang sama ini juga ada kegiatan kepada kami saya selaku Kepala Bagian Tanpa Pemerintahan kebetulan Sekretariat Festival di bagian belakang pemerintah ini kalau secara teknis berkaitan teknis nanti ini namanya KPU jadi kami dari pemerintah daerah kami mencoba mempresentasikan tentang persiapan pemerintah daerah dalam mendukung pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya kami batasi saya sudah mengenalkan saja baiklah. Termasuk tadi disampaikan pendaftaran mereka pendaftaran harapan kami juga dari Bapak Ibu jangan selaku laki-laki dari calon pendaftar. 2 tahun 2004 di bawah naungan Disduk Capil Kabupaten Brebes. Dalam acara ini Despilkada diwakili Bowo bagian pemerintah Setda Kabupaten Brebes. Ia menyampaikan untuk kelebihannya ini kita hasil dari pilkada ini memiliki lebih karena pilihan langsung ya dari warga masyarakat kemudian menciptakan iklim demokrasi yang kuat kemudian berikutnya dan calon-calon dapat muncul dari berbagai kalangan. Kesempatan tapi ternyata mungkin ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi yang ini sampai batas waktunya. Sedangkan kekurangannya ini terjadi polarisasi masyarakat yang pertama itu juga saya di kita kalau independen datang dan jelas setiap akan kenaikan biaya dan yang tidak mengharuskan adalah biaya yang cukup besar. Ini harapannya prestasi atau partisipasi ini di pilkada juga bisa meningkat lebih 74% sekarang dengan kemajuan teknologi media sosial. Dalam politik netralitas ASN kemudian beberapa temuan yang menonjol, yang berfungsi pada pilkada serentak yang pertama adalah berita hoaks. Pendengar tapi pemerintah Kabupaten Brebes juga sudah mengeluarkan berkaitan dengan netralitas ASN dan kami juga tetap memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir perubahan terakhir ini dengan SK Bupati nomor 2002 dari 43 tahun 2008 tertanggal di bulan Februari yang kemungkinan ini akan kami rubah lagi karena beberapa waktu yang lalu adanya beberapa pejabat. Ketua Sekda Brebes dan juga OP terkait para camat yang ada di wilayah kecamatan. Untuk Polri 3 miliar sedangkan Kodim 1, 7 dan Subdenpom 117 juta saat ini masih ada verifikasi atau kelihatannya ada perubahan yang paling saya ini masih ada tapi alokasi anggarannya. Agak juga gitu. Karena zaman saya di bawah itu ada orang datang, mas saya mendaftar pemantau. Bayaran kira mas. Kaget kan saya juga, anggaran dari bawah itu berapa? Ternyata dari dulu sampai sekarang yang namanya pemantau itu memang dananya adalah dana dari sendiri swadaya. Jadi itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi teman-teman yang bergerak di NGO memang ini menjadi tantangan berat. Kayak bahan barit dan sebagainya yang sudah lama bergerak di NGO itu tentunya untuk menjadi pemantau menjadi tantangan berat. Karena apa terkait dengan tulusnya. Kalau jaringan saya yakin lah ya, satu kecamatan satu atau satu desa satu beliau-beliau ini sudah cukup mampu untuk menghadirkan pemantau-pemantau ini. Persoalannya tulusnya mana? Ya kan, dari mana tulusnya? Nah, maka rangsangan ini adalah dimunculkan bagi lembaga-lembaga yang memang dia concern terkait dengan demokrasi, khususnya pemilu. Ini menjadi nilai plus bagi teman-teman yang memang misalkan dari teman-teman NGO kayak Noah dan lain-lain yang ada di sini kan teman-teman baca NGO, terus kemudian OKP dari Ansor ada, dari Tandai ada, itu sangat menarik untuk kemudian mencantumkan CV lembaganya pernah menjadi pemantau.
Maka itu menjadi entry point untuk kemudian yang dikirim berikutnya. Sama namanya lengkap? Wakro, Enggak, malah ke Wakro. APD. Sekarang di APD apa? Akademi Singkatnya? Pemilu dan Demokrasi. Oh, akademi. Dari tahun berapa Bapak jadi pemantau Bawaslu? Saya berkecimpung di pemilu sebetulnya dari tahun 2006. 2006. Ya, 2006 sampai 2009. Kemudian saya di Bawaslu dari 2018 sampai 2023. Kenapa jarang sekali peminat pemantau pilkada di Brebes? Ya, kenapa jarang minat Brebes terkait dengan pemantau? Karena memang pengalaman saya di 2019 memang ada banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi pemantau. Teman-teman NGO, teman-teman masyarakat yang tertarik untuk jadi pemantau. Namun mereka terjebak pada persoalan pendanaan. Pendanaan Ya, karena dana itu harus dari swadaya. swadaya. Karena kan mau pemantau memang betul-betul ini swadaya dan pengawas. Berarti pilkada tanggal, Pilkada tanggal 27 November. nah sampai sekarang belum ada pendaftar pemantau Kalau ya? dari Ketua KPU tadi disampaikan sudah beberapa yang nanya. Oh, iya, Cuman kalau nanya. kemudian diputuskan itu belum. Belum ada. Belum ada. Karena satu kendala apa? Yang jelas pertanyaannya masalah inilah dana Dana operasional. Karena teman-teman pemantau juga salah satu syaratnya harus bisa menyampaikan dana mereka itu dari mana Dan bagaimana harus- operasionalisasi ke depannya itu. Lembaga resmi ya? Iya, lembaga yang sudah berbadan. Baru kami ya. Oke.